Mendapatkan beasiswa ke luar negeri adalah impian banyak orang, dan karena itu persaingannya menjadi sangat ketat. Tapi jangan khawatir. Dengan persiapan yang tepat, peluang kamu untuk mendapat beasiswa impian akan menjadi jauh lebih besar dibanding para pesaingmu. Kami mengumpulkan informasi dan testimoni dari berbagai orang yang telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk studi ke luar negeri, dan merangkumnya dalam video ini. Berikut adalah 8 hal penting yang perlu kamu persiapkan dari jauh hari, untuk meningkatkan peluangmu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Siapkan buku catatanmu, dan mari kita mulai. 1. Persiapkan dokumen. Pada umumnya, dokumen yang diperlukan untuk melamar beasiswa kuliah ke luar negeri antara lain, dokumen identitas diri seperti KTP dan paspor, juga SKCK jika perlu, transkrip nilai akademik terbaru, sertifikat-sertifikat lain yang mendukung. Semua ini adalah hal-hal mendasar yang sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kamu memulai proses mencari dan mendaftar beasiswa. Pastikan bahwa dokumen identitas diri dan transkrip nilai kamu semuanya sudah berisi data yang benar dan valid. Jika ada dokumen yang belum lengkap, atau jika ada data yang perlu diperbaiki, proses administrasinya mungkin akan memakan waktu, sehingga lebih baik disiapkan jauh-jauh hari agar kamu tidak repot ketika sudah memulai proses pendaftaran dan seleksi beasiswa nanti. 2. Cari pilihan yang tepat. Ada berbagai macam beasiswa yang ditawarkan oleh berbagai lembaga, seperti pemerintah, universitas, dan organisasi non-pemerintah. Pastikan untuk mencari beasiswa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan rencana kamu untuk masa depan. Proses memilih beasiswa ini juga tidak bisa dipisahkan dari proses memilih negara tujuan kuliah, kampus tujuan kuliah, dan jurusan pilihan kuliah. Sudah tentu kamu akan membutuhkan waktu untuk mencari informasi, membandingkan, dan memilih mana yang akan kamu tuju. Jangan memilih dengan asal-asalan atau dengan ikut-ikutan teman saja, karena jika kamu tidak mempunyai pemahaman yang mantap tentang jurusan, kampus, negara, dan beasiswa yang kamu pilih, nanti kamu akan kesulitan melalui proses seleksinya. Dan, jika sampai kamu salah memilih, bisa-bisa kuliahmu malah menjadi penyesalan nantinya. 3. Jaga performa akademik dan non-akademik. Meskipun nilai yang tinggi bukan syarat mutlak dan tidak menjadi jaminan untuk memperoleh beasiswa, tapi sebagian besar beasiswa memiliki persyaratan untuk memiliki performa akademik yang baik. Sebagai contoh, Universitas Oxford di Inggris mewajibkan calon penerima beasiswa untuk memiliki nilai rata-rata minimal 3,7 dari skala 4,0. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga, atau bahkan meningkatkan prestasi akademik kamu. Pemberi beasiswa juga lebih tertarik pada kandidat yang memiliki kelebihan di bidang lain di luar nilai-nilai akademiknya, misalnya di bidang olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Contohnya, Fulbright, program yang terkenal di Amerika Serikat, lebih mencari calon penerima beasiswa yang memiliki keahlian khusus atau prestasi di bidang tertentu. Ketika kandidat lain mempunyai nilai akademik yang sama atau bahkan lebih bagus dari kamu, prestasi atau pengalamanmu di bidang non-akademik bisa menjadi nilai tambah yang membuat kamu lebih unggul. Karena itu, ada baiknya kamu mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan belajar atau pekerjaanmu. Misalnya, kamu bisa mengikuti organisasi mahasiswa atau organisasi lain di lingkunganmu, mengikuti lomba, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang relevan dengan ilmu, minat, atau bakatmu. Selain untuk mencari prestasi tambahan, ini juga akan berguna untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan interpersonal yang baik. 4. Siapkan esai pendukung yang lengkap dan baik. Calon penerima beasiswa perlu mempersiapkan esai pendukung berupa surat rekomendasi, riwayat hidup, dan surat motivasi atau personal statement. Esai-esai tersebut isinya menjelaskan kenapa kamu mendaftar beasiswa, dan kenapa kamu memilih program yang kamu ambil. Ada juga beasiswa yang meminta kamu menjelaskan kekurangan dan kelebihan kamu, menceritakan kesuksesan yang pernah kamu raih, apa keahlian dan pengalaman yang dimiliki, apa kegiatan yang selama ini kamu kerjakan, dan apa kontribusi kamu untuk lingkunganmu. Selain isinya, tata bahasa dalam esaimu juga harus baik dan mengikuti standar tertentu. Surat rekomendasi perlu diminta dari orang lain, yang mungkin saja orang tersebut punya kesibukan sendiri. Karena itu, menghubungi pemberi rekomendasi dari jauh-jauh hari juga penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika waktu pendaftaran beasiswa sudah hampir ditutup nanti. Esai motivasi dan esai-esai lainnya juga membutuhkan waktu yang lama dalam proses menulis dan merevisinya.
Karena esai ini memiliki kriteria khusus dari masing-masing lembaga, dan karena yang bisa kamu tulis di dalam esai sangat terbatas, kamu harus melalui proses memilih konten esainya, membuat draft, meminta masukan dari orang lain, dan merevisi, yang mungkin akan perlu dilakukan beberapa kali. Jika kamu tidak mempersiapkan esai ini dari jauh-jauh hari, kemungkinan besar esai yang kamu buat tidak akan maksimal dan akan kalah dari esai orang-orang lain yang juga mengincar beasiswa yang sama. Hal-hal yang kamu ceritakan di dalam esai juga akan menjadi bahan pertanyaan di dalam sesi wawancara, jadi pastikan kamu menguasai apa yang kamu tuliskan. Pastikan kamu juga melakukan banyak latihan wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang umum muncul dalam wawancara beasiswa, dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan isi esai-esai kamu. 5. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing yang akan dipakai di kampus tujuan. Untuk kuliah di negara lain, kamu tentu harus menguasai bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar di sana. Walau tidak harus sempurna, tapi kemampuan bahasamu harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan kampus atau lembaga pemberi beasiswa. Karena itu kamu perlu meningkatkan kemampuan bahasamu dari jauh-jauh hari dengan sering berlatih. Misalnya, kamu bisa memperbaiki kemampuan bahasamu dengan membiasakan membaca buku dan artikel dalam bahasa tersebut, menonton film atau video dalam bahasa tersebut, atau mengikuti kursus. Pastikan juga kamu sudah memiliki sertifikat pelengkap seperti TOEFL atau IELTS yang sesuai dengan persyaratan dari pemberi beasiswa atau kampus tujuanmu. Alternatifnya, kamu bisa saja mencari beasiswa yang tidak mensyaratkan skor sertifikat bahasa tertentu, tetapi sebagai gantinya mereka akan mewajibkan kamu mengikuti kelas bahasa terlebih dahulu sebelum memulai kuliahmu di sana. Ini berarti studi kamu akan dimulai dan selesai lebih lambat dari yang seharusnya, yang bisa saja menjadi beban finansial dan beban mental tersendiri nantinya. 6. Siapkan rencana studi yang jelas. Pastikan untuk membuat rencana studi yang jelas dan terstruktur. Rencana studi yang baik akan membantu kamu menyelesaikan studi tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. Contohnya, kamu bisa membuat rencana studi yang jelas dengan memperhatikan mata kuliah yang akan diambil, kegiatan di luar kampus yang relevan, dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan studi. 7. Dapatkan Letter of Acceptance atau LOA. Untuk berkuliah di luar negeri, kamu harus sudah diterima dulu oleh kampus yang kamu tuju, dan itu dibuktikan dengan LOA. Kamu bisa memburu LOA bersamaan dengan proses kamu mendaftar beasiswa, tapi akan lebih baik lagi jika kamu bisa mencari LOA sejak awal. Jika kamu sudah memiliki LOA, kamu tidak harus langsung mulai kuliah, tetapi bisa saja kamu mulai kuliah di semester berikutnya atau di tahun berikutnya. Skenario ini lebih baik daripada jika kamu sudah lulus seleksi beasiswa tetapi kamu masih belum mempunyai LOA, karena beasiswa kamu bisa saja jadi hangus jika kamu tidak mendapat LOA tepat waktu. Untuk berburu LOA, kamu harus proaktif mencari informasi dari kampus yang akan kamu tuju. Kamu bisa membuka website resmi tiap kampus dan menghubungi narahubungnya jika perlu. Setiap kampus mempunyai prosedur sendiri dalam memberikan LOA. Ketentuan tentang LOA untuk jenjang S1, S2, dan S3 pun berbeda-beda. Karena itu sangat penting bagi kamu untuk memastikan semua informasinya dan mempersiapkan syaratnya sejak jauh-jauh hari. 8. Siapkan mental. Seleksi beasiswa bukan cuma soal memenuhi persyaratan administrasi dan akademik. Proses seleksi beasiswa biasanya memakan waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan atau bahkan hingga setahun. Kalau kamu mendaftar beasiswa ke lembaga pemberi beasiswa yang bukan kampus, maka kamu akan mengalami 2 kali proses, yaitu proses pendaftaran beasiswa dan proses pendaftaran kuliah. Masing-masing mempunyai syarat, prosedur, dan jadwalnya sendiri. Bisa jadi 2 proses ini terjadi bersamaan, bisa jadi juga terjadinya berurutan. Kamu harus bisa menjaga fokus dan ketenangan agar setiap prosesnya bisa kamu ikuti dengan baik. Kamu juga harus bisa menjaga mental saat menjalani proses wawancara. Pastikan kamu sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa incaranmu, dan pastikan kamu sudah melakukan latihan wawancara dengan teman atau mentormu, agar tidak ada kejadian yang di luar perkiraan yang dapat menjatuhkan mentalmu nantinya. Di luar itu semua, kamu juga harus siap mental jika ternyata hasil yang kamu dapatkan belum seperti yang diinginkan. Ingatlah untuk tidak menyerah pada mimpimu, dan jadikan pengalamanmu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri di percobaan berikutnya.
Itulah 8 hal yang perlu kamu persiapkan dari jauh hari agar kamu sukses meraih beasiswa untuk melanjutkan studi ke negara impianmu. Jika ada tips lain yang menurutmu relevan, silakan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten lainnya yang dapat menambah wawasan dan inspirasi kamu.